Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 19 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Situs adat terancam, mahasiswa di Pulau Banda, Maluku Tengah demo tolak pembangunan cold storage. Aliansi Mahasiswa Banda Neira menyuarakan penolakan proyek pembangunan cold storage di kawasan Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Penolakan itu diutarakan dalam unjuk rasa yang berlangsung tak jauh dari lokasi proyek, Jumat 19 September 2025. Sejumlah poster berisikan tuntutan di bawah serta puluhan mahasiswa itu. Tampak sejumlah aparat mengawal jalannya aksi. Warga setempat juga ikut menyaksikan sembari merekam momentum itu menggunakan kamera handphone. Kepada tribunambon.com, Ramadan Lamasano menjelaskan, aksi ini dipicu kekhawatiran akan keberadaan situs-situs adat di Desa Nusantara yang terancam rusak, bahkan hilang dampak pembangunan proyek. Lokasi pembangunan diketahui berada di kawasan pesisir yang selama ini dianggap sebagai tanah keramat oleh 4 komunitas adat besar di wilayah itu, yakni adat Nama Sawar di Desa Nusantara, Desa Merdeka, dan Desa Rajawali. Kemudian adat Ratu di Desa Dwi Warna. Lalu ada adat Sairun di Desa Pulau Ai, Desa Pulau Run juga. Kemudian adat Salamon di Desa Salamon. Situs keramat tersebut selama ini digunakan untuk ritual adat, upacara keagamaan, dan pendidikan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Selain menyuarakan penghentian proyek, mahasiswa juga mengkritisi kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Mereka menilai bahwa keputusan pembangunan yang diinisiasi oleh mantan Bupati Abdullah Tuasikal mengabaikan suara rakyat dan memperlihatkan ketidakpekaan terhadap warisan budaya setempat. Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka bukan anti pembangunan, melainkan menuntut pembangunan yang berkelanjutan dan menghormati kearifan lokal. Adapun 3 tuntutan utama mahasiswa, yang pertama menghentikan pembangunan proyek kloster di atas tanah keramat, yang kedua menuntut pembangunan yang selaras dengan pelestarian budaya dan lingkungan, dan yang ketiga menggugat proses pembangunan yang buta sejarah dan minim partisipasi warga adat. Zona ini merupakan zona hijau, sedangkan sekarang kita melihat hijaunya di mana? Banyak bangunan yang berdiri kokoh. Ikut deh. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya
Informasi lainnya, Tribuners, penertiban pedagang ikan di Pasar Binaya Masohi berakhir ricuh. Ikan pedagang berhamburan di jalan. Penertiban jibu-jibu atau pedagang ikan di kawasan Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berakhir ricuh Kamis 18 September 2025. Pedagang ditertibkan oleh petugas Pol PP lantaran berjualan di bahu jalan sebelah barat dari Pasar Binaya Masohi, berlokasi di dekat pangkalan ojek Baterek. Pengakuan pedagang, penertiban dilakukan oleh 5 petugas Pol PP sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Secara persuasif, petugas meminta pedagang agar tidak berjualan di lokasi tersebut. Sayangnya adu mulut tak terelakkan, berujung ikan dagangan milik 2 pedagang, Mama Nisbah dan Mama Erni, tumpah berhamburan di jalan. Mereka nyaris adu jotos, namun segera dilerai oleh warga dan Kabid Disperindak Maluku Tengah. Ketua Jibu-Jibu atau pedagang ikan Pasar Binaya Masohi, Henderjeta Pasalbesi atau yang biasa disapa Mama Nona Ari, menjelaskan bahwa penyebab terjadinya adu mulut hingga berujung ricuh. Kata Mama Nona, jibu-jibu atau pedagang ikan meminta petugas Pol PP berjaga di lapangan secara benar. Ia merincikan ada 2 kategori pedagang ikan yang berjualan di area bahu jalan, yaitu pedagang ikan bukan penada dan penada ikan atau jibu-jibu pasar. Kata Mama Nona, ada perlakuan berbeda dari petugas Pol PP. Petugas dinilai pilih kasih, sehingga jibu-jibu yang notabene berjualan di dalam area Pasar Binaya jualannya kurang laris, lantaran pedagang yang bukan jibu-jibu pasar dibiarkan berjualan di bahu jalan. Dirinya turut mengungkapkan bahwa modal dagangan ikan para jibu-jibu pasar bersumber dari simpan pinjam. Soal penertiban pedagang ikan, ia selaku koordinator jibu-jibu mengaku telah menegur rekannya berulang kali untuk berjualan di dalam area pasar. Dirinya menyampaikan tidak tegasnya petugas dalam penertiban, sehingga ia meminta agar jibu-jibu pasar turut berjualan di luar area bahu jalan. Di akhir penyampaian, ia meminta agar setiap penertiban yang dilakukan harus merata. Sementara itu, saat dimintai tanggapan soal insiden yang melibatkan petugas Pol PP, Kepala Satuan Pol PP Maluku Tengah, Boni Kabra Hanubun, mengatakan akan ada mediasi antar petugas Pol PP dan para pedagang. Ia juga menjelaskan bahwa insiden ikan yang berhamburan di jalan aspal itu karena tindakan tarik-menarik antar petugas dan pedagang. Beta ini orang pasar, saya berapa tahu, beta kalau akibat pasar kali. Saja, kenapa Anda? Kejadiannya ini atau muka Pamung Praja itu, kalau dia mau jaga itu jaga di lapangan itu dia jaga yang betul. Ini betul orang ikan masuk, dia senterkan orang ikan untuk masuk ke dalam, malahan dia dulu berjual sama-sama deh dong. Dia orang berjual ikan sendiri berjual, dia lihat-lihat saja 2 di sana, 2 di sini. Nah, sementara katon di dalam jibu-jibu di dalam ini yang jual sendiri di luar ini orang ikan sendiri. Sementara Papa Lele ini dia di dalam. Lalu kalau di dalam, kalau orang sudah orang ikan sendiri sudah jual di sini. Lalu apa pembeli susah masuk ke dalam lagi. Pasar sana tuh kayak kuburan. Beta dari pagi tadi, dari mulai jam 6 pagi tadi beta buka jualan sampai jam 3 sore tadi terjadi pembuangan ikan di jalan raya. Beta tuh berlaku 120.000. Itu beta jibu-jibu. Sementara orang ikan sendiri ini 2-3 partai habis. Beta berjual di Kota Masohi ini, di dalam Kota Masohi sudah 35 tahun. Tadi sebagai ketua jibu-jibu dalam pasar ikan Binaya Masohi. Kalau beta tagor dong, bagus tuh. Tapi beta kalau beta mau tagor ulang-ulang, beta mau tagor ulang-ulang sementara beta di penjualan juga ada. Toh beta di jualan ada, beta di sini gaji. Hanya sekedar
mau di kampung sendiri, mau di harus semua merata. Jangan ada pilih-pilih kasih begitu. Ada masuk. Biar masuk. Dia tuh ada sebentar masuk. Biar tanya kepala dinas, biar tanya kepala pun juga kepala. Bilang sembar jual. Dia bilang dong sembarnya jual di sini. Bagi baju. Wah, siapa Amalia? Beta bilang. Wah, Amalia mau sembarnya jual. Kantor ini baju panas saja. Seng, senda Polia. Sembolnya ada satu orang punya ada bagian ini. Dari payah di malam akan bicara dengan aspirasi dengan kenapa? Oi, angka sudah itu udah bayar. Angka kan sebar. Penertiban di Pasar Binaya nyaris ricuh di Sperindak mediasi pedagang dan petugas Satpol PP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama pedagang ikan cari solusi rencana penertiban Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 19 September 2025. Mediasi tersebut buntut insiden nyaris ricuh antar pedagang dan petugas Pol PP saat penertiban pedagang ikan di kawasan Pasar Binaya Masohi, Kamis 18 September 2025. Hadir dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Satpol PP Maluku Tengah, Kepala Disperindak dan staf, Kepala Satpol PP, 5 pedagang ikan dan anggota Satpol PP yang terlibat dalam penertiban. Erni, salah satu korban penertiban, mengaku adanya tindakan arogansi dari petugas. Ia menyayangkan perilaku petugas yang sempat mengeluarkan kata kasar saat penertiban. Pedagang juga meminta agar dagangan yang berhamburan di jalan harus diganti rugi. Sementara itu, petugas Pol PP yang terlibat dalam penertiban, Abu Lewenusa, juga turut menyampaikan kronologi penertiban. Ia menyampaikan insiden ikan yang berhamburan di jalan tidak disengaja. Atas pertemuan tersebut, sejumlah poin rekomendasi disepakati antar pihak yang bersangkutan. Di antaranya, pedagang ikan dari Tanjung diminta masuk ke Pasar Binaya Masohi. Kemudian tidak boleh ada transaksi jual beli saat proses bongkar muat ikan berlangsung. Yang ketiga, Pol PP diminta untuk tegas dan adil dalam penertiban. Yang keempat, Disperindak bakal memanggil pedagang ikan dari Tanjung untuk berkoordinasi lanjutan. Teman-teman ada keliru, tolong lapor betul. Kalau keliru termasuk yang jadi, kalau dosa keliru ya kita minta maaf.
Berarti dong apa yang selama ini kita sampaikan dong belum melaksanakan dengan baik. Termasuk punya kata-kata tadi yang sampai tersinggung itu kami tadi kita mohon. Dan kita minta tolong juga kita sendiri para pedagang juga kita jaga hubungan di keluarga ini supaya yang saling hujat atau jangan sampai kaitkan dengan bau suku agama itu semua. Kalau ketika ini kota yang beragam, berjebuk dan kita semua tinggal di sini kita tanggung jawab Jakarta yang berdamai. Yang kita kayak di tempat lainnya di orang apa mau kekerasan. Dan kita melihat contoh hari ini bagaimana kita sudah sadar tentang yang namanya hidup hukum itu. Dan ini Bapak Ibu dong langsung sebutkan Pak Acil saya. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, jelang HUT ke-80 TNI, sinergi TNI Polri dan Satpol PP perkuat keamanan di SBT. Menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, aparat keamanan menggelar patroli gabungan di wilayah Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, Kamis 18 September 2025. Patroli gabungan ini mencakup TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipas serta mempererat sinergi antar lembaga. Patroli dimulai dengan apel pengecekan pasukan yang dipimpin oleh Danramil 1502006 Bula, Letu Infantri Mjen Anjarang. Dalam keterangan tertulis yang diterima tribunambon.com, Anjarang menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna penting dengan tujuan utamanya yakni menciptakan ketertiban masyarakat. Ia menekankan bahwa patroli ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud nyata dari soliditas dan kekompakan aparat keamanan. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesionalisme saat bertugas. Dengan semangat bersama rakyat TNI kuat, para personel diharapkan dapat berperan sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga stabilitas di tengah masyarakat. Patroli yang berlangsung selama 30 menit ini melibatkan puluhan personel dari berbagai kesatuan, termasuk Koramil 1502006 Bula, Pos Angkatan Laut atau AL Bula, Kompi 3 Batalion B Pelopor Brimob Bula, Polsek Bula, serta Satpol PP. Kegiatan itu berjalan aman dan lancar, menandai komitmen bersama dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah SBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, salut. Mohon maaf pagi ini kebetulan nanti silaturahmi kita dari Polri bersama rakyat kuat, Polri bersama Satpol PP kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, salut. Mohon maaf pagi ini kebetulan nanti silaturahmi kita dari Polri bersama rakyat kuat, Polri bersama Satpol PP kita kuat.
Masih dari SBT Tribuners, P3K paruh waktu keluhkan pelayanan SKCK di Polres SBT Maluku. Pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Polres Seram Bagian Timur atau SBT menuai kritik tajam. Pasalnya sejak Senin 15 September 2025, peserta P3K paruh waktu yang mengurus kelengkapan dokumen tersebut telah mengeluhkan antrean panjang dan proses yang lambat. Abdul Qadir Pulupesi, 25 tahun, salah satu peserta menilai sistem pelayanan saat ini belum efisien dan efektif. Ia menilai pihak kepolisian belum dapat melakukan pelayanan publik yang maksimal, lantaran banyak di antara mereka yang telah mengorbankan banyak waktu, namun belum juga mendapatkan giliran pelayanan. Lebih lanjut dijelaskan, situasi ini menjadi semakin mendesak mengingat batas waktu pengumpulan dokumen P3K yang kian dekat, yaitu pada 22 September. Masyarakat mendesak adanya langkah taktis dan efektif dari kepolisian untuk mempercepat proses ini. Mereka berharap adanya perpanjangan waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kapolres SBT AKBP Al-Hajat disebut telah menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah atau BKD untuk mengupayakan perpanjangan waktu. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Masyarakat menantikan konfirmasi resmi dari pihak terkait agar proses ini tidak merugikan para pelamar. Sampai sekarang mungkin kalian bisa lihat bahwasannya hari ini belum begitu kondusif. Dimulai dari hari Senin sampai sekarang, permulaan yang pertama begitu pelayanan administrasinya belum begitu kondusif. Makanya ini merupakan persoalan sistem pelayanan yang belum begitu efisien dan efektif yang benar-benar diterapkan oleh pihak kepolisian. Maka saya rasa bahwasanya harus ada beberapa sektor pelayanan agar pelayanan lebih dipermudah, biar masyarakat juga dapat bisa melakukan pelayanan SKCK ini dengan cepat. Teman-teman juga bisa lihat bahwa banyak orang yang datang antri seperti ini butuh langkah efektif seperti itu. Siap, apalagi waktunya ya, kan. Apalagi renggang waktunya yang sangat dekat, tanggal 22 dan tidak ada perpanjangan, belum ada informasi perpanjangan. Dan ini merupakan kritik yang paling penting dari pihak masyarakat, saya sebagai pihak masyarakat kepada pelayanan pihak kepolisian sehingga dapat harus cepat ditindaklanjuti. Wardah Rasina Rumata Senin berapa?
Malam ini. Mohra Ikram Umasugi dilantik pimpin TP PKK dan Posyandu, perempuan garda terdepan perubahan sosial. Mohra Ikram Umasugi resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Pembina Posyandu Kabupaten Buru untuk periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Buru dan dipimpin langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi, Kamis 18 September 2025. Acara ini bukan sekadar seremonial tetapi menjadi tonggak baru dalam penguatan peran perempuan Buru sebagai garda terdepan pembangunan sosial di era digital dan globalisasi. Dalam sambutannya, Bupati Ikram Umasugi menekankan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk membangun ketahanan keluarga dan memperkuat akar peradaban bangsa. Lebih jauh, Bupati Ikram menegaskan bahwa perempuan, khususnya para ibu, adalah agen perubahan yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan tantangan zaman yang terus berubah. Sosial, tempat nilai gotong royong dan kepedulian ditanamkan. Sementara Posyandu merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat dan tangguh. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan keluarga yang utuh dan berkelanjutan. Pelantikan ini juga menjadi penegasan bahwa Kabupaten Buru menaruh perhatian besar terhadap isu kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga penguatan literasi perempuan di tengah arus digitalisasi. Dengan semangat kebersamaan, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan PKK dan Posyandu di Buru. Ia meyakini di tangan perempuan-perempuan tangguh Kabupaten Buru, masa depan daerah akan lebih cerah dan berkarakter. Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para kader PKK dan Posyandu se-Kabupaten Buru. Sebagai penutup, Bupati mengajak semua pihak untuk membangun Kabupaten Buru dengan hati, cinta, dan komitmen yang tulus. Satu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru. Jabatan 1, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru. Jabatan Ketua Sekretaris. PKK Kabupaten Buru. Sekretariat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buru yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Belasan siswa keracunan MBG di Tual, Rumra pastikan segera evaluasi menyeluruh.
Wakil Wali Kota Tual Amir Rendra menegaskan akan mengadakan evaluasi terhadap kinerja dapur makanan bergizi gratis atau MBG Badan Gizi Nasional atau BGN yang dikelola Yayasan Garuda Maryadat atau Garda. Penegasan tersebut disampaikan usai mengunjungi 17 siswa yang mendapatkan perawatan intensif usai keracunan puding basi yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kamis 18 September 2025. Menurutnya, ke depan untuk penyediaan buah-buahan, puding dan lainnya harus dikontrol oleh petugas gizi setempat. Bukan hanya buah, ompreng MBG juga dipastikan harus bersih dan bebas dari bakteri dan lainnya. Secepatnya Pemkot Tual akan mengundang pihak ketiga untuk duduk bersama mengevaluasi distribusi MBG. Sementara kunjungan ke RSUD Maren juga digelar pimpinan DPRD Tual, Kapolres Tual, Dandim 1503, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual. Diberitakan sebelumnya Tribuners kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG terjadi di SDN 19 Kota Tual, Provinsi Maluku, Kamis 18 September 2025. Data terakhir dari RSUD Maren hingga pukul 15.42 waktu Indonesia Timur, jumlah pelajar yang keracunan makanan usai menyantap MBG di sekolah mencapai 17 orang. Mudah-mudahan itu menjadi catatan dan masukan untuk kita bisa evaluasi lagi kami yang pengelola dapur ya. Siap. Ini dan memang ada indikasi yang kita usahakan termasuk juga mungkin itu ada pesan mungkin termasuk buah-buahan itu biasanya kan pesannya di luar daripada makanan. Nah itu kan bisa pesan di masing-masing mungkin di tempat yang tidak dikontrol oleh pada gizi. Ya ada petugas gizi juga ada di situ. Siap. Kesehatan. Kalau yang makanan umum kan pasti diperiksa. Siap. Nah, dipastikan dari sisi tempat makannya itu juga penting. Harus dilihat. Kalau itu kan kalau semua pastikan dari makanan. Siap. Apalagi kalau buah-buah yang puding itu kan dia cepat sekali. Siap. Ya, cepat sekali karena dia basi atau ini lalu makanannya pasti makanan bisa merasakan seperti itu. Jadi itu ibu kalau bisa mungkin bisa ya ibu juga rasa kalau dia situasional bisa kontrol supaya menjadi catatan untuk bisa digunakan bisa jadi ini mudah-mudahan nanti Pemda juga kita melihat ini untuk menyampaikan situasi setelah kita wawancara ya walaupun tadi tidak ini ya, kita wawancara terkait ini karena memang kalau tempat tidak cuci baik-baik. Siap. Tempat kalau tidak cuci kan bakteri salmonella kan cepat sekali. Siap. Dan kadang-kadang banyak kan tinggal celup saja. Mencoba ada betul pada kira Dinas Kesehatan ada sebagai dokter juga sudah tahu langsung. Misalnya kita tahu tempat di sini kita bisa mencoba untuk diskusikan kira-kira apa yang mungkin menjadi prioritas itu kita bisa ini dengan pihak pengelola supaya mengingatkan supaya ya sebatas ini sudahlah jangan sampai terjadi kekacauan.
karena sudah dapat bau. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.